guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minci akan bawain alur cerita film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang sedang berburu rusa bersama dengan wanita cantik, dan tiba-tiba mereka berdua menjadi buronan karena menemukan sebuah koper misterius. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah bangunan terpencil yang terletak di tengah-tengah pegunungan es. Tempat tersebut merupakan markas gangster narkoboy. Seorang gadis kecil ditugaskan untuk membawa sebuah koper berisikan uang jutaan dolar. Di dalam perjalanan, gadis tersebut menjatuhkan sebuah tas kecil kepada seorang wanita. Wanita tersebut ternyata adalah seorang agen rahasia yang sedang menyamar. Wanita bernama Dina tersebut segera mengirimkan titik koordinat melalui telepon satelit yang dijatuhkan oleh bocil tadi. Tidak lama kemudian, tim Dina pun datang membantunya untuk menyerang truk yang membawa koper uang tersebut. Singkat cerita, Dina dan timnya pun berhasil mengambil koper yang berisikan uang itu. Scene beralih kepada seorang pria yang sedang melakukan olahraga ekstrim panjat tebing di musim dingin. Pria tersebut bernama Jackson. Tiba-tiba di tengah-tengah tingginya adrenalin, dia mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Bill. Bill menawarkan sebuah pekerjaan yang tentu saja langsung diterima oleh Jackson. Jackson pun kemudian pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Betapa terkejutnya saat dirinya melihat istrinya Sarah sedang bercocok tanam hasil loli manja dengan pria lain. Yang lebih bikin sakit hati, pria tersebut adalah tetangganya sendiri. Jackson pun langsung mengamuk dan mengajar tetangganya tersebut. Dan triple killnya, Sarah lebih membela selingkuhannya dibanding Jackson. Sarah merasa dirinya selalu kesepian karena setiap hari ditinggal di rumah sendirian. Sarah pun kemudian memukul Jackson hingga dia pingsan. Singkat cerita, Jackson dan Sarah akhirnya memutuskan untuk bercerai. Keduanya memang sering berantem semenjak kematian putri mereka, Haley. Haley meninggal dunia karena tertabrak mobil saat bermain bola dengan Jackson. Semenjak saat itu, Jackson pun selalu menyalahkan dirinya atas kematian putrinya itu. Dan caranya untuk mengurangi kesedihan adalah dengan melakukan olahraga-olahraga ekstrim. Jackson tidak sadar bahwa bukan hanya dirinya saja yang bersedih. Sarah juga sama sedihnya dengan dirinya. Keesokan harinya, Jackson tetap harus berangkat bekerja. Jackson ini bekerja sebagai pendamping yang akan menemani orang untuk berburu. Dia pun langsung OTW ke tempat penginapan Bill yang dekat dengan tempat berburu. Sebelum itu, dia sempat mampir ke sebuah bar untuk minum tipis-tipis. Di bar tersebut, Jackson bertemu dengan seorang pelayan wanita seksoy yang sepertinya tertarik dengan ketampanan Jackson. Walaupun udah tua, tapi pesona om-om emang menggoda. Belum sempat Jackson menanggapi si pelayan, tiba-tiba dia disapa oleh kenalannya yang bernama Asep. Mereka berdua pun mengobrol dan Asep turut prihatin mendengar berita perceraian Jackson. Asep mengatakan bahwa dia siap membantu Jackson jika Jackson membutuhkan bantuan. Kemudian Asep pun pamit karena dia harus menjemput temannya yang baru saja datang dari Kanada. Jackson pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Sampainya di tempat penginapan, Jackson pun segera menyiapkan peralatan berburunya besok. Tiba-tiba dia mendengar suara ribut-ribut dari luar kamarnya. Jackson pun segera mengecek dan ternyata ada pria omes yang sedang menggoda seorang gadis cantik. Jackson pun segera menolong gadis tersebut. Dan ternyata gadis yang ditolong Jackson adalah pelayan seksoy di bar tadi. Kebetulan dia menginap di sebelah kamar Jackson. Thank you. Keesokan harinya, Jackson segera menemui Bill untuk menanyakan siapakah kliennya kali ini. Plot twistnya, kliennya tidak lain dan tidak bukan adalah gadis pelayan di bar kemarin. Gadis tersebut bernama Kate. Hai.
Singkat cerita, setelah perkenalan dan lain-lain, mereka pun segera menuju ke hutan tempat berburu dengan menaiki kuda. Scene kembali kepada Dina dan timnya. Kebetulan mereka sedang dalam misi mencari seseorang di hutan tempat Jackson dan Kate berburu. Di sisi lain, Jackson dan Kate pun telah sampai di hutan. Mereka berdua pun segera membangun tenda untuk tempat beristirahat karena perburuan baru akan dimulai besok pagi. Malam harinya, mereka pun makan malam sambil Jackson memberikan beberapa tata cara dan peraturan untuk berburu. Kemudian, Kate dan Jackson pun mulai menceritakan tentang kehidupan mereka masing-masing. Kate bercerita bahwa dia berburu karena ingin mewujudkan keinginan terakhir ayahnya sebelum meninggal. Ayah Kate selalu ingin mengajak Kate untuk berburu, tapi sayangnya belum menemukan waktu yang tepat hingga akhirnya ayah Kate keburu meninggal dunia. Jackson juga menceritakan tentang kematian putrinya. Mereka berdua sama-sama memiliki rasa penyesalan akibat ditinggal orang yang mereka sayang. Lama-kelamaan, mereka berdua pun menjadi semakin dekat karena memiliki ikatan emosi yang sama-sama kehilangan orang yang mereka sayang. A spike bull is an elk with antlers that do not break. Well, I look forward to showing you an adventure. Keesokan paginya, mereka pun berangkat sebelum matahari terbit. Sampai di tengah hutan, mereka melihat seekor rusa yang sedang nyantui. Mereka pun segera mengendap-endap mendekati rusa tersebut. Sialnya, rusa tersebut sepertinya mengetahui bahwa dia sedang diburu, sehingga dia pun kabur saat Jackson dan Kate mendekat. Kate pun menyarankan agar mereka berpencar. Tetapi Jackson menolak karena takut hal tersebut bisa membahayakan Kate. Karena sudah berjam-jam berjalan, Kate pun mulai lelah. Akhirnya, Jackson menyuruh Kate untuk menunggu selagi dirinya akan mengecek satu spot lagi. Jika di situ ada kawanan rusa, maka besok mereka akan berburu di situ. Jackson pun segera naik menuju ke tempat yang dimaksud. Betapa terkejutnya dirinya saat sampai ke puncak bukit. Dia melihat sebuah pemandangan tidak terduga. Dengan berbekal skop kali 8-nya, dia pun perlahan mendekati mayat yang tergantung di sebuah pohon. Di bawah mayat tersebut terdapat koper berisikan uang jutaan US dollar yang ada di awal film tadi. Sepertinya inilah yang dicari-cari oleh Dina dan kawan-kawan. Jackson pun segera turun dari bukit untuk mencari Kate. Melihat muka Jackson yang panik, Kate pun khawatir dan menanyakan apakah Jackson baik-baik saja. Jackson pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan merahasiakan tentang penemuannya tadi. Kemudian dia mengajak Kate untuk kembali ke kemah sebelum hari mulai gelap. Malam harinya, sambil sebat, Jackson tiba-tiba teringat dengan kenangannya bersama istrinya sesaat setelah putrinya meninggal. Sarah mengatakan bahwa dirinya juga sedih dan merasa kehilangan juga. Jackson seharusnya menemani dan mendampingi istrinya, bukannya meninggalkan istrinya sendirian di rumah terus-menerus. Alhasil, istrinya digenjot oleh tetangganya sendiri. Pagi harinya, Jackson sudah terbangun duluan dan menyiapkan sarapan. Tidak lama kemudian, Kate pun bangun dengan mengenakan kaos super seksi dan hanya menggunakan celana dalam. You went to boarding school in Russia. Sebagai laki-laki normal, tentu saja Jackson salfok dengan keseksuaian tubuh Kate. Boleh diakui, Kate ini emang cantiknya kayak apotik tutup, alias gak ada obat guys. Tetapi Jackson menahan keinginannya karena ingin terlihat profesional dan tidak ingin dicap sebagai om-om mesum. Di tengah-tengah enaknya sarapan kopi sambil makan Indomie, tiba-tiba ada seseorang yang menembakkan senjata ke arah mereka. Ternyata itu adalah Dina dan kawan-kawan. Mereka mengetahui bahwa Jackson telah mengambil koper yang berisi uang tersebut dan terjadilah adegan tembak-tembakan manja. You'll end up in an urn. Come on. Jackson pun berusaha untuk melindungi Kate. Mereka pun kabur ke arah hutan dengan harapan tidak terkena peluru dari Dina. Kate pun kebingungan dengan kedatangan orang-orang yang tiba-tiba menembaki mereka secara brutal. Kate bertanya kepada Jackson apa yang sebenarnya terjadi. Jackson akhirnya menceritakan tentang penemuan koper uang kemarin. Jackson mengatakan bahwa sepertinya orang-orang tersebut mengincar koper yang sekarang ada di tangan Jackson. Mendengar hal tersebut, Kate pun tergiur. Ya iyalah, siapa yang gak tergiur dengan uang sebanyak itu? Kate mengatakan bahwa mereka harus berhasil selamat membawa uang tersebut. Mereka akhirnya membuat perjanjian apabila berhasil selamat maka uang tersebut akan dibagi dua. Just get me out of here alive. That's a deal. Beberapa saat kemudian, anak buah Dina mengepung mereka. Mereka pun harus berhadapan adu mekanik dengan anak buah Dina. Satu persatu anak buah Dina pun mulai tumbang.
Okay, I'm really bad at directing. I said just do it! Ugh. Never mind. Singkat cerita, mereka berdua berhasil menghabisi sebagian besar anak buah Dina. Lebih tepatnya sih Jackson yang menggendong. Kate cuma jadi beban partian aja. Kate pun kagum dengan keahlian adu mekanik Jackson yang seperti top global legenda seluler. Akhirnya Jackson mengakui bahwa dia merupakan mantan tentara, sehingga dia sudah terbiasa dengan persenjataan dan perang-perangan seperti ini. Jackson kemudian menyarankan agar Kate turun terlebih dahulu sementara dia akan mengulur waktu. Menurut Jackson, Kate akan aman jika kembali ke bawah sendirian. Tetapi Kate menolak hal tersebut. Dirinya merasa aman jika bersama dengan Jackson dan memaksa agar tetap bersama Jackson. Akhirnya Jackson pun mengiyakan dan bertekad untuk mengeluarkan Kate dari hutan ini dengan selamat. Mereka berdua pun memutuskan untuk menyusuri pinggiran sungai agar tidak ketahuan oleh anak buah Dina. Namun si mas-mas botak anak buah Dina sepertinya sangat teliti sehingga dia pun mencari hingga area sungai. Sialnya Jackson dan Kate harus menemui jalan buntu. Di depan mereka terdapat sebuah tebing yang sangat tinggi. Jackson pun mempunyai ide untuk mengikatkan tali ke badan Kate selagi dia memanjat tebing tersebut. Kemudian saat dia sudah di atas tebing, dia akan menarik Kate naik. Berkat hobinya yang menyukai olahraga ekstrim, memanjat tebing adalah hal yang mudah bagi Jackson. Jackson pun mulai perlahan memanjat naik. When the rope goes tight, you start climbing up. Sialnya, tiba-tiba mas-mas botak anak buah Dina datang menodongkan pistol ke kepala Kate. Kate pun sekuat tenaga berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Untungnya, Jackson telah sampai di puncak tebing dan membantu menembakkan senjata ke arah mas botak. Selagi Kate berusaha memanjat, adegan tembak-tembakan pun tidak bisa terhindarkan. Singkat cerita, si mas-mas botak kalah dan Jackson pun segera menarik Kate ke atas. Ternyata karena kejadian tersebut, Kate harus terluka. Kakinya tidak sengaja terserempet peluru saat adegan adu mekanik antara Jackson dan mas botak. Jackson pun segera mengobati kaki Kate dengan menggunakan kotak P3K yang ada di tasnya. Saat mengobati kaki Kate, Jackson pun salvok lagi dengan keseksuaian tubuh Kate dan terjadilah adegan enak-enak hasil oleh manja. Sayangnya adegan dewasa tersebut hanyalah imajinasi natskal Jackson. Tapi maaf ya guys, adegannya harus disensor karena YouTube lagi sensitif. Setelah selesai mengobati Kate, mereka pun meneruskan perjalanan mereka dan mereka menemukan sebuah pohon besar. Jackson pun mempunyai ide untuk menyembunyikan koper uang tadi di dalam pohon tersebut sampai keadaan sudah aman dan kondusif. Setelah itu, Jackson juga membuang tasnya ke sungai untuk mengecoh Dina. That case again? I hope so. Keesokan paginya, mereka kembali bertemu dengan Dina. Dina pun mengejar mereka berdua sampai akhirnya mereka harus terpojok. Mereka berdua pun terpaksa harus melompat ke sungai demi menyelamatkan diri dari kejaran Dina yang seperti psikopat. Walaupun harus terbawa arus lumayan deras, untung saja mereka berdua berhasil selamat kembali ke daratan. Mereka masih harus berjalan sejauh 4 mil lagi untuk pergi ke mobil Jackson. Untung saja tiba-tiba ada sebuah kendaraan yang lewat. Ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah si Asep. Jackson pun meminta tolong kepada Asep agar diantarkan hingga ke tempat mobilnya terparkir. Tentu saja Asep tidak menolak dan menyuruh Jackson untuk segera naik. Tetapi tiba-tiba Jackson dan Kate terbangun dari pingsan dalam kondisi terikat dan setengah telanjang. Ternyata si Asep ini tidak sebaik yang kalian kira. Kalian ingat di adegan awal waktu Jackson ketemu dengan Asep di bar, Asep bilang bahwa dia akan menjemput teman yang baru saja datang dari Kanada. Nah, teman yang dimaksud adalah mayat yang tergantung di pohon dan membawa kabur koper uang Dina. Si Asep bersekongkol dengan orang tersebut untuk mengambil uangnya. Asep pun kemudian menyiksa Jackson agar Jackson mengatakan di manakah dia menyembunyikan koper tersebut. Tetapi berkat kemampuan Jackson yang merupakan mantan tentara, sambil mendengarkan Asep ngebacot, Jackson diam-diam melepaskan rantai yang mengikat tangannya. Setelah bebas, dia pun segera mengejar balik Asep hingga meninggoy. Kemudian Jackson pun segera mencari dan membebaskan Kate. Saat mereka berdua akan kabur, ternyata Dina dan anak buahnya sudah mengepung tempat tersebut. Mereka berdua masih harus berjuang adu mekanik sekali lagi melawan Dina dan kawan-kawan.
Singkat cerita, mereka berdua berhasil menghabisi Dina dan seluruh anak buahnya. Setelah dirasa kondisi sudah aman dan kondusif, mereka pun kembali untuk mengambil kopernya. Jackson pun lega karena akhirnya mereka berdua bisa selamat sekaligus mendapatkan bonus uang kaget. Sambil duduk chill manja, Jackson sudah merencanakan dan membayangkan saat-saat dia akan menikmati uang sebanyak itu. Namun, tiba-tiba Kate mengeluarkan sebuah kotak dari dalam tasnya yang ternyata isinya adalah pistol. Kate pun menodongkan pistol ke kepala Jackson sambil membongkar identitasnya yang sebenarnya. Ternyata Kate ini sejenis dengan Dina yang sama-sama mengincar koper uang tersebut. Alasannya menyewa Jackson untuk menemani berburu hanyalah alibi semata. Kate dari awal sudah tahu bahwa Jackson adalah mantan tentara. Dia sengaja memanfaatkan Jackson untuk membantunya mengambil koper serta menghabisi Dina. Dan setelah koper ada di tangannya, tanpa ragu-ragu dia pun melepaskan pelatuk ke arah kepala Jackson. Dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Jujur kalau Mince sih kesel ya sama endingnya. Kayak kenapa gitu Jackson sepolos itu? Harusnya dia curiga sama Kate dari awal. Tapi ya namanya film, kalau bisa bikin penontonnya gregetan berarti emang filmnya bagus. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye guys.